tutorialnya untuk pembuatan kuis dan lainnya, terutama untuk evaluasi kuis baik berupa PowerPoint, berupa pilihan ganda, uraian dan sebagainya. Nanti coba saya buatkan tutorialnya. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan kesalahan tadi ya, kesalahan ada yang upload ternyata orang lain gitu. Kalau saya beda, bukan uploadnya, tetapi saya buat soal, tetapi dia belum pernah akses, tapi sudah pernah menjawab gitu. Tadi ada beberapa mahasiswa laporan seperti itu, Pak saya belum pernah buka, tapi kenapa nggak bisa lagi mengerjakan? Ternyata saya cek sudah mengerjakan gitu. Kemungkinan bisa dia pribadi yang pernah masuk di situ mengerjakan, atau ada kawan yang lain yang sudah mengerjakan menggunakan akun dia gitu. Masih saya dalami terkait dengan kendala di situ. Mungkin ada masukan dari teman-teman terkait dengan beberapa persoalan yang belum terpecahkan tadi. Ada tambahan dari Pak Isniani atau dari teman-teman yang lain, silakan untuk menambahkan. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya ya saya lihat e-learning masing-masing dosen ya. Nah kadang-kadang dosen itu salah memasukkan organisasi kelasnya. Nah jadi kadang-kadang mahasiswa ini karena namanya itu misalnya 1837, 1838 ya. Jadi dia masuk 1837 semua. Tidak tumplak di situ kelasnya. Misalnya teori pembelajaran Devi. Masa kelas A-nya partisipannya itu satu orang, kelas B-nya 49 orang. Itu kan. Nah itu berarti salah settingnya itu. Yang kedua, untuk kenapa misalnya soal jawabannya itu masuk semua, bukan mahasiswa itu mengambil akun kawannya, bukan, tetapi memang kita yang mengkliknya itu mengkliknya untuk semua atau untuk per rumah-rumah yang kita sudah sediakan untuk mahasiswa itu. Nah sehingga di situ ada bentuknya, ada bentuk submit rumah sendiri, ada bentuk submit untuk sama-sama. Nah kalau untuk sama-sama kan di forum buatnya. Nah itu kalau untuk submit sendiri kan enggak. Nah terus untuk pilihan ganda, kalau pilihan ganda itu kan dia bukan aktivitas, ya, yang aktivitas di aktivitas itu aktivitas, tapi bukan di pilihan gandanya itu yang penting. Kita kemarin terkendala belum belajar sampai itu. Kalau bapak pilihan ganda itu langsung keluar nilai dia, misalnya dia mengisi misalnya 20 soal dengan soal misalnya ada yang soal C3, C2, C1, C4, nilainya kan sudah kita isi, ada yang 4, ada yang 3. Nanti ketika dia sudah mengklik seperti itu, ya, nah itu sudah keluar nilainya 64, 75, tetapi dia lihat kita di situ, kita kasih berapa kali kesempatan untuk ulang, ada 2 kali atau 3 kali. Kalau 2 kali dia berarti dia mendapat kesempatan ulang 1 kali lagi. Nah itu dia sebenarnya belum familiar aja kita pernah itu, karena kan kita lebih enak tutorial dan tidak menyangka bahwa wabah COVID-19 ini kan luar biasa enaknya, jadi manual sekali kita gitu. Kalau bapak masalah tugas kan tugas kebijakan dua tugas dalam semester itu situasional sebetulnya, situasional. Kalau memang kita ingin misalnya sekali pertemuan sekali tugas, tetapi bentuk tugasnya apa? Atau bentuk tugasnya review atau bentuk tugasnya review tergantung. Dan itu tidak kita wajibkan untuk 7 halaman atau 4 halaman gitu kan, tetapi kita wajibkan dia 1 halaman untuk mereview saja, atau 3 paragraf. Kalau saya biasanya 3 paragraf, 4 paragraf. Dalam 1 paragraf itu kamu tulis cukuplah 12 baris gitu kan. Jadi kalau 2 paragraf dia dibikin 24 baris seperti itu. Kalau 24 baris itu 1 paragraf itu jumlah kata-katanya 250 sampai 270 kata gitu. Nah, berarti kalau 2 paragraf 270 tambah 270
berarti baru 340 kata gitu. Nah itu jadi itu yang disimbolkan kepada mahasiswa kita, apalagi ada buku. Saya pikir itu tidak ada kendala karena e-learning itu satu alternatif untuk mengadakan tutorial jarak jauh. Yang kedua ada seperti Ibu Raden katakan itu ada tutorial Classroom, Google Classroom kan gitu. Terus ada lagi mungkin Google Duo, mungkin kan ada juga kan Google Duo. Terus ada lagi WA yang paling aktif ya. Saya pikir nggak jadi masalah, yang penting mahasiswa kita itu beraktivitas. Kalau dia tidak beraktivitas, tentu itu ini duduk makan. Dia akhirnya kedua gitu ya. Tuh. Saya pikir itu Pak Soleh. Jadi cara evaluasinya seperti ini aja, nanti kita bikin laporan dengan dosen-dosennya. Ya. Oke. Nanti untuk e-learning nanti kita kirim tutorialnya, kita kirim ke web aku. Oke, terima kasih. Terima kasih dari Pak Is tambahannya. Dari teman-teman masih ada pertanyaan ada? Dari Bu Lesti, Bu Eti dan sebagainya masih ada pertanyaan? Kalau enggak, kita lanjut ke topik yang terakhir, yaitu pembahasan tentang praktikum. Jadi praktikum di semester ini ada 3. Pertama adalah kimia lanjut, yang kedua adalah kimia organik, yang ketiga adalah termodinamika. Biasanya saya, kemudian Pak Itno dan Bu Raven ya. Ya, Bu Raven, 3 orang. Kalau saya pribadi kemungkinan nanti karena lab tidak bisa dipakai, jadi saya akan coba buat modul untuk pembuatan modul menggunakan virtual lab. Jadi virtual lab ini kan ada banyak aplikasi ya, teman-teman nanti bisa cari menggunakan Crocodile Chemistry, ada juga lab virtual yang lain gitu. Kalau saya rencana menggunakan itu, kemudian membuat modulnya untuk dikerjakan oleh mahasiswa di rumah. Itu alternatif yang pertama. Jadi nanti dari saya membuat modul penggunaan virtual lab di mata kuliah kimia lanjut. Yang kedua, kemungkinan nanti pembuatan praktikum sederhana yang mana tidak tercover di virtual lab seperti itu sih. Kalau dari lab IPA atau lab sains itu diminta praktikum sebanyak 4 ya Pak? 4 paling nggak 4. 4 minimal 4 ya. Jadi teman-teman baik saya pribadi kemudian Bu Raven dan Pak Itno silakan nanti praktikumnya minimal 4 kali. Maksimalnya kalau tidak salah 6 ya Pak. 6. Maksimalnya adalah 6. Silakan di create. Kalau membuat virtual lab silakan dibuat modulnya, nanti dikumpulkan ke GPMP gitu. Dan bagaimana teknisnya supaya kalau nanti ada pemeriksaan atau dari ISO kita punya bukti bahwa praktikum ini ketika ada wabah COVID kita mengalihkannya ke virtual lab atau ke tugas yang lain gitu. Jadi terdokumentasi dengan baik. Itu untuk praktikum. Mungkin ada masukan untuk praktikum dari teman-teman yang lain atau punya ide yang lain. Misalkan sudah virtual lab atau aplikasi yang lain, mungkin ada tambahan dari kawan-kawan, silakan gitu. Yang praktikum, yang dosen praktikum itu saya Bu Raven dengan Pak Itno, 3 orang aja. Ya, Bu Raven gimana Bu Raven? Halo Bu Raven. Suaranya nggak kedengeran Bu Raven. Praktikumnya gimana? Tadi tuh di dalam di fakultas saja tadi, karena Bapak yang mimpin tadi kan, jadi Bapak tanya ke Pak Soleh langsung. Nah, jadi Pak Soleh mencari formulasi untuk membuat praktik virtual dan itu. Kalau memang agak susah, itu praktikum virtual sederhana yang dilaksanakan di rumah gitu kan ya kalau saya gitu. Tapi SOP atau panduan praktikum online-nya harus kita buat sebagai dasar kita untuk
membicarakan itu. Nah, kalau menurut Ibu Raven gimana? Nggak dengar suaranya nggak jelas, nggak keluar suaranya. Nggak keluar Bu suaranya. Klik suaranya itu. Halo? Klik 2 kali, klik 2 kali. Izin ke toilet. Makan ya, Ya. Sudah. Oh iya, jadi sebelum WFH ini, saya sudah menugaskan anak-anak untuk membuat jurnal dan sebagian dan hasilnya untuk praktikum sesuai dengan modul termodinamika yang ada di UIN Raden Tata. Nah, untuk saat ini kemarin saya sudah membagi mahasiswa untuk membuat jurnal praktikum. Nah, nanti kami akan praktikum pada mulai 2 minggu lagi itu saya akan memberikan video praktikum yang sesuai dengan prosedur yang ada di lab. Saya sudah cari-cari di YouTube, ada beberapa yang sudah ketemu, ada 4 yang sesuai dengan sesuai dengan tema yang ada di baru praktikum. Kemudian juga mereka disuruh tetap membuat laporan, dan saya membuat satu tugas tambahan yaitu mengenai analisis jurnal aplikasi termodinamika yang temanya sesuai dengan praktikum dianalisis dan mereka buat dalam bentuk jurnal pendidikan dunia. Nah, mungkin saya nanti akan menambahkan tugas untuk melakukan uji coba sesederhana mungkin yang dilakukan di rumah. Mungkin itu yang saya sudah lakukan sampai saat ini, Pak. Kodenya ada Raven? Modulnya, buat modulnya ada modul. Saya masih pakai menggunakan modul yang lama, Pak. Tapi yang virtualnya pakai apa aplikasinya? Nah, itu belum, Pak. Saya rencananya nanti pada saat hari praktikum sejauh ini yang saya rancang, pada saat hari praktikumnya saya mengupload video praktikum yang ada di YouTube kayak mengenai enthalpy menggunakan kalori yang sederhana. Nah, dari situ nanti saya jelaskan ke mahasiswa. Dan data pengamatannya saya kasih ke mahasiswa dari tahun sebelumnya. Mungkin kalau Pak Sore ada saran boleh, soalnya praktikum termodinamika semester ini sangat berat. Kan kontennya berhubungan dengan alat-alat. Iya sih. Coba nanti mungkin jadi mudah ya dilakukan di rumah yang sederhana. Kalau demo itu yang saya masih pikirkan. Nggak bisa kalau di rumah praktikum. Iya, makanya saya solusinya menggunakan video yang ada di YouTube sambil menjelaskan ke mereka misalkan harusnya itu bagaimana. Nah, data pengamatannya disusun laporan-laporan sebelumnya. Kalau praktikum di lab, misal Raven nyontoin gitu bisa? Atau gitu? Nggak boleh? Ya sudah. Oke ya, kalau saya mungkin nanti kan saya juga lagi dari software untuk praktikum. Kalau nanti memang bisa dipakai untuk kimia fisik termodinamika, nanti saya sampaikan juga ya. Kalau ketemu nanti saya share aplikasinya, kemudian minta tolong untuk dibuatkan modulnya, modul termodinamika sesuai dengan aplikasinya itu. Kalau saya sih memang diarahkan virtual lab. Saya masih cari-cari. Setahu saya ada beberapa aplikasi yang bisa dipakai, tapi untuk kimia fisik terutama termodinamika saya tidak tahu itu bisa tidak. Kalau memang bisa pakai itu. Kalau tidak bisa ya mungkin nanti yang terakhir videonya diperlihatkan, kemudian pakai data yang lama mereka buat laporannya. Itu mungkin alternatif yang kedua. Tapi teknisnya kan belum muncul kan di modulnya kan belum muncul ya. Kalau bisa dibuat modul itu sendiri aja. Modulnya kan belum ada yang itu. Ya, itu mungkin ruang kreatif yang saya gunakan, Pak. Nah, tapi kendala kita satu lagi, Pak, saya lihat sebelum saya mulai praktikum ini, Pak Yeto juga sudah memulai praktikum, tapi saya tidak tahu mereka praktikumnya bagaimana.
Untuk Pak Saya Eko, pernah lihat statusnya Diki ya Pak ya, dia sudah memeriksa laporan adik-adiknya jauh sebelum pas dari minggu yang lalu, berarti katanya sudah praktikum Pak ya ini. praktikum Pak Eko malah sudah pernah sampaikan ke saya sih, sudah ada beberapa praktikum, tapi belum semua. Gitu. 2-3 kali Pak. Nanti saya tanya lagi terkait dengan kondisi berikutnya gimana gitu praktikum. Iya Pak. Tapi tetap kalau bisa, kalau memang mau diganti ke arah virtual atau yang lain, disiapkan modulnya juga. Kalau tadi beberapa mengubah jadi video, berarti juga disiapkan modulnya, disiapkan apa namanya medianya gitu. Minimal modul yang dibuat itu sih. Iya Pak. Jadi teman-teman ada tambahan masukan? Mungkin ada pengalaman dulu ketika S2, ada pengalaman lain, silakan bisa masuk untuk menyampaikan. Nggak ada. Nggak ada Pak Is, berarti mungkin Ada sekarang nggak Pak Pandu? Pak Pandu. Ada Pak. Pak Pandu ada saran? Kamu di WC aku kamu tuh. Ntar. Dengung nggak Pak? Halo. Dengung nggak? Kamu di ruang seminar, dia dengan dia. Gelap. Habis baterainya Pak. Kamu terhadap praktik itu, jadi Pak kasih itu saya. Coba dibuktikanlah yang ahlinya gitu kan itu. Dan tidak ada salahnya kalau pemikiran kita itu ada sekretariat ada yang saya sampaikan ya. Nah, dari kitanya gimana? Oh. Ini kan ahli-ahli semua, tulis dewi. Oh, ini ya gimana? Kapan tuh? Jadi diintegrasikan dengan Saintek Pak. Enggak, misalnya sudah dari kita tidak ada salahnya menetapkan itu. Kalau kita bertukar pikiran dengan kawan-kawan yang ada di Saintek. Oh iya Pak. Habis ini saya tanyakan ke Saintek dulu ya Pak. Ya boleh. Iya. Kalau dari Bu SD misalnya ngajar kimia organik gimana lah praktek? Enggak Pak, saya nggak ada kimia organik. Misalnya, andaikan dirimu ngajar kimia organik, apa yang akan kamu lakukan ketika ada wabah penyakit yang menyerang kamu di rumah? Organik itu kan kebanyakan sintesis ya. Sintesis. Atau pakai ini ya. Tapi kemarin pakai herbarium Pak. Itu Pak. Kalau ibu Rafael yang paling sederhana praktiknya itu ini apa tadi termodinamika? Iya Pak. Ya, yang paling sederhana apa? Kalau termodinamika itu basicnya harus menggunakan alat Pak, seperti kalorimeter, higrometer. Nah kalau sederhana nanti jadinya pikiran. Memang agak berat kalau sudah ke kimia advance Pak. Di atas kimia advance Iya. itu sudah berat memang. Harus menggunakan Perhitungannya banyak. Jadi atau gini, jadi kalau begitu silakanlah berkreasi, tapi tidak mengerahkan proses safety yang kita buat dalam RPS. Bagusnya itu menurut Bapak. Coba saya pikirkan lagi ya Pak, kalau misalnya ada materi di internet. Ya, pokoknya sekarang ini jangan banyak mikir gitu, banyak action kata Pak Presiden. Ya, sudah Pak Saleh, gimana yang lain lagi? Oke, itu akhirnya ada lagi yang ditanyakan. Sebenarnya itu masih soalnya Pak, nanti teknis yang lain, psikolog, kemudian bimbingan, mungkin kita bahas di rapat yang lain besok. Nah, ini apa namanya? Coba Pak Saleh buat di apa Bu Rafael ya? Buat di Google Form.
untuk anak-anak yang ini anak-anak yang ini minat daftarnya pakai Google Form aja. Terus kan tidak ada salahnya juga kalau pertanyaan pada untuk pengetahuan untuk tampilan. Tidak ada salahnya Google Form itu diintegrasikan ke e-learning juga bisa, atau dia berdiri sendiri. Dan pesan saya di e-learning itu, kalau sudah ada tugas dari mahasiswa, pokoknya dinilai. Iya, Kasih Pak. nilai misalnya 70 atau 80. Jadi kalau dikasih nilai, pertama kali dilihat ketika membuka e-learning itu pasti nilainya kan. Gitu, dikliknya di sebelah kirinya itu ada value, kemudian sebenarnya kliknya situ sudah ada nilai. Jadi sudah dipresentasikan oleh e-learning itu sendiri. Oke, Pak. Jadi itu ya. Ya, Pak. Ya, dari teman-teman masih ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Pak Soleh mau nanya, kalau misalnya pakai Google Meet ini dia harus file kampus atau email sendiri juga bisa nggak mengadakan presentasi? Gimana? Soalnya saya mau coba sih kalau belajar lewat Google Meet. Google Meet itu untuk membuat meeting yang sendiri, adminnya harus pakai aplikasi berbayar. Oh, email berbayar. Makanya pakai aplikasi saja, dan pakai saja. Sendiri nggak bisa ya? Nggak bisa muncul itu, di meetingnya nggak muncul. Hanya bisa untuk menerima meeting saja, tetapi kita buat meeting nggak bisa. Kayaknya Pak Soleh Google ini kita kalau Devi belum ada emailnya, Email kita. Prodi. Email prodi saja. Sendiri apa? Ya. Atau yang kedua pakai Teamlink aja, itu free, nggak harus pakai kota. Pakai apa Pak? Teamlink, Teamlink, ya itu sama aja. Dan dia juga free. Pak Soleh. Oke. Itu aja Bu. Yang lain, Bu Resti. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ada tambahan lagi Pak dari Pak Is? Nggak ada Pak. Oh nggak ada. Berarti alhamdulillah rapat hari ini sudah selesai semua agendanya. Oke. Ya Pak. Bimbingan yang akan masuk ke Sempro siapa ya? Berarti Resti ada satu. nggak? Kalau dari saya satu. Belum Pak. Belum. Dari saya satu. Ini Ibu Raven, Saya belum Pak, 2 lagi tinggal. ya Bu, Pak Pandu, Masih 2 yang dekat. yang dekat Pak Soleh sudah ada. Satu Pak. Ada. Oke, satu itu di depan. Bu Andri mana? Pak, boleh masuk. Oke. Ini kan terkait COVID. Nah, mahasiswa saya ini penelitiannya eksperimen. Nah, itu koloid. Koloid itu ada di awal Mei kalau nggak salah. Nah, itu apakah harus saya alihkan lagi ke pengembangan aja yang lebih panjang atau gimana ya Pak baiknya? Nah, biar ya. Disertasi saya kan eksperimen. Nggak masalah. Oke Pak, oke baik. Cuma yang di lapangan kan juga nggak masuk online mereka. Iya Pak, itu baik ya kok. Kalau Mei itu mudah-mudahan akan selesai ya. Ke April Mei kan sudah selesai kan. Mudah-mudahan nggak lama kok. Sebenarnya kalau kita mendengarkan anjuran pemerintah untuk dikarantina 14 hari di rumah, ya wis nggak apa-apa karena vakasinya itu berdem di rumah sekarang ini. Vaksinasi itu juga karena vakasinya ibunya dokter, vaksinasi anaknya dokter. Jadi mereka masih mempertahankan ada istiadat dokter itu. Nah, apalagi yang ada juga dokter yang kena yang merawat kepala dinas yang ada di Prabowo itu yang takutan mereka itu kalau Pak Taslim tadi kan sebetulnya cair, sudahlah kita on off aja, on off layanan akademik tetap bisa berjalan, tapi kita pikirkan 2 orang yang datang ke prodi, dosen-dosennya begitu juga on off juga, misalnya Ibu Resti hari Selasa dengan Pak Pandu gitu kan, saya hari Minggu dengan Pak Soleh. Minggu libur Pak. Tapi kan
Aslinya kurang setuju gitu, Dewi kurang setuju. Gitu. Jadi gini aja lah. Jadi nggak usah terlalu kita pikirkan, belajarnya standar-standar saja. Capaian pembelajaran itu bisa dimaklumi karena ada peristiwa wabah ini. Lah orang ke masjid aja dilarang, atau kok sekarang nih apa namanya? Dibatasi. Harus di rumah, kok dianjurkan di rumah, apalagi untuk kuliah kan. Terus mahasiswa kita yang di kampung-kampung itu sebetulnya bukan karena tidak ada kuota mereka, mungkin Sinyal. kuotanya lebih banyak daripada kita, tapi sinyalnya kadang-kadang misalnya di Pagar Alam harus keluar rumah dulu gitu kan, terus kayak di Linggau harus naik ke atas dulu kan gitu. Nah itu sebetulnya bukan karena kuotanya. Sekali-sekali kita mengadakan kuliah virtual tatap muka nggak perlu salah, tapi yang lainnya ini. Dan jangan diharapkan mahasiswa kita itu harus berpartisipasi semua, Bu Devi. Misalnya ada 28 orang misalnya kan, harus berpartisipasi semua, nggak mungkin. Kalau Bapak itu kan paling-paling kalau 24 itu paling 17 itu sudah syukur gitu. Tapi kan informasi ini kan berantai diberikan kepada kawan-kawannya. Itu pun mereka masih malu-malu, ada yang siap-siap, ada yang pokoknya belum mandi, ada yang macam-macam lah kalau virtual ini kan kayak. Makanya kata Ibu Resti itu, Pak Soleh, kalau mau rapat 2 jam sebelumnya dikabari ya gitu. Iya. Dia bisa siap-siap gitu kan. Dia bisa dandan dulu. Iya. Oke, baik, siap. Ya, itu ya. Oke, Pak. Cukup pertanyaan tidak ada. Kita akhiri. Ini Devi, ada yang disampaikan ke Devi? Pak, saya ingin tanya, Pak. Ya. Silakan. Gini, ada mahasiswa angkatan 2016 yang mengikuti mata kuliah Teknik Kimia. Pada awal perkuliahan dia hanya masuk 2 kali, Pak. Setelah itu nggak masuk. Kemudian selama e-learning, mahasiswa tersebut juga nggak pernah aktif. Maksudnya sini pada saat saya melakukan live Instagram untuk menjelaskan materi, dia nggak join. Kemudian tugas yang saya submit di e-learning juga tidak dikerjakan. Jadi saya bingung, Pak, bagaimana mengatasi mahasiswa tersebut, karena kita ketahui mahasiswa ini sudah angkatan atas, Pak. Siapa namanya, Bu? Yang itu. Siapa yang ulang? Bukan, Pak. Siapa? Reza. Siapa? Oh, Reza. Iya. Reza siapa? Reza. Itu mahasiswa. Oh, Eja. Pak Pandu. Oh, Eja gak pernah bimbingan juga, Pak. Mbak Anten, Bu. Oh, gitu. Iya, dia. Jadi saya bingung, Pak. Jadi kalau saya kasih nilainya itu agak kecil, apakah tidak apa? Karena kalau saya kasih besar, kasihan mahasiswa yang lainnya lebih aktif, Pak, yang tugas, yang memang rajin kayak itu kan, jadi nggak adil kayak itu, Pak. Kalau Bu Hidayati, Iya. kayak Reza itu serahkan dengan Ibu Eni. Kalah dia Ibu Petri. Iya. Boleh, suruh hubung saya, Mbak. Ya. Ya. Ya, Bapak itu aja, Pak. Nah, bagusnya gini. Nanti saya mau WA Reza juga ya. Ya. Kita sama-sama saling bantu, apalagi musimnya musim sekarang. Mungkin dia ketakutan buka itu, akan dia yang video. Nah, Iya, Pak. yang lain juga dimotivasi anak-anak, terutama Ibu Petri yang mata kuliah metodologi dari manapun hasil mereka membuat proposal itu
yang penting akan muncul juga. Ya, jadi bisa dikonsultasikan. Mahasiswa itu sekarang ini 85% ada kartu. Apalagi ada perpanjangan pokoknya 85% mereka ada di kampung. Nah, yang nggak pulang kampung itu satu mahasiswa yang menyendiri tidak pulang kampung. Yang kedua mahasiswa yang negatif duit. Yang kayak bangka, ya itu kan bisa dipulang. Terus sudah ada peraturan dari kabupaten kota. Itu yang tak pulang, yang lain itu pulang. Ambil yang pulang. Apa, ampun, Pak. Aduh. Pulang, ya kawin, Bapak. Gak bisa keluar kalau pulang. Silakan Pak Soleh kalau harus disimpulkan saja. Yang penting nanti hasilnya nanti kita akan sebagai pertama ini tentang takdir juga Le. Ya Pak. Nanti saya share hasilnya. Terus habis ini nanti terserah kan sebetulnya gini kalau kita mau ke kampus nggak apa-apa sih sebetulnya tapi harus terjadi kan sini itu ada bapak dulu ada bapak kalau memang Pak ke kampus ya untuk kita dari ini nama di kampus kan organisasi karena kalau ini oke pandu sedikit ke apa kita ini ada mungkin ada ini ke indikasi di terpapar COVID kan wajah umum sekarang ini besar dia sekarang cuma info agak bagus ya pas pipinya sudah tebal Pak Pandu jengotnya sudah harus lagi iya ini itu sudah ini itu karena makan tidur jangan itu saja mungkin Pak Solehnya